Halo semuanya, welcome back and how you doing? Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi. Di sini udah ada 4 pertanyaan yang berhubungan dengan perkembangan teknologi nih. Apa aja pertanyaannya? Yuk kita lihat yang berikut ini. Dalam The Third Wave, Alvin Toffler menjelaskan bahwa terdapat 3 gelombang peradaban manusia, yaitu era pertanian, era industri, dan era pasca industri. Pada era ini, manusia bergantung pada sektor pertanian yang masih sangat tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Belum ada teknologi seperti sekarang ini. Mereka bergantung sepenuhnya pada alam. Teknologi yang mereka gunakan masih sangat sederhana dan manual. Teknologi pada era ini digunakan untuk membantu meringankan pekerjaan mereka. Begitu juga dengan teknologi informasi yang masih sangat sederhana. Kebanyakan komunikasi dilakukan secara lisan atau tatap muka. Sedangkan pesan jarak jauh biasa dikirimkan melalui burung merpati atau hewan pengirim pesan lainnya. Di era ini, masyarakat sudah jauh lebih berkembang. Kemajuan di bidang industri membawa peradaban manusia menjadi lebih maju. Perekonomian berkembang pesat, banyak muncul penemuan baru yang membantu pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Hasil produksi yang keluar juga jauh lebih banyak, sehingga perekonomian masyarakat juga menjadi lebih maju. Pekerjaan masyarakat yang dulunya bertani bergeser menjadi pekerja pabrik. Pendidikan pun bergeser menjadi pendidikan formal di sekolah umum. Pada era komunikasi, banyak hal yang semakin lebih mudah untuk dilakukan. Hal yang paling mencolok dari era komunikasi adalah perubahan pada komunikasi yang semakin maju. Komunikasi pada masa ini sangatlah mudah dilakukan. Bahkan, seolah menembus batas ruang dan waktu. Pada masa ini, komunikasi yang dilakukan tidak lagi terhambat dengan jarak. Kini, mengirimkan pesan dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik. Tak hanya itu saja, komunikasi juga dilakukan dengan melihat wajah orang secara langsung, meskipun jaraknya adalah jutaan kilometer. Hal ini berkat adanya satelit dan internet yang membuat segalanya jauh lebih mudah. Tidak ada negara yang kuasa menahan laju teknologi. Teknologi itu sangat kuat. Saking kuatnya, tidak ada negara yang bisa menahan laju teknologi. Sekeras apapun usaha suatu negara untuk menolak hadirnya teknologi, pada akhirnya pasti akan terpengaruh dan terseret dalam arus globalisasi. Teknologi berkembang sangat cepat melampaui kesadaran manusia. Seringkali, teknologi berkembang di luar hitungan manusia. Dahulu tidak pernah terbayangkan hadirnya teknologi, namun tiba-tiba muncul. Orang dulu tidak pernah membayangkan bahwa mengirim pesan melalui surat dapat diatasi dengan memakai pesan singkat lewat smartphone secara lebih cepat, murah, dan efisien. Aktif dan pasif dalam menerima teknologi. Terhadap perkembangan teknologi, manusia dihadapkan pada dua pilihan, mau pasif atau aktif. Mereka yang pasif cenderung menolak kehadiran teknologi dan menganggapnya merusak tatanan kehidupan. Sedangkan mereka yang aktif menganggap teknologi sebagai alat untuk mempermudah kehidupan mereka. Apabila ada dampak negatif, mereka akan bertindak untuk mengurangi dampak tersebut. Manusia tidak dapat menyalahkan teknologi. Menyalahkan teknologi bisa menjadi bukti orang itu tidak siap menerima dampak dari teknologi, yang berarti pula mengingkari sejarah peradaban manusia. Teknologi tak dapat dibeli, artinya seseorang, lembaga, atau negara jika sudah membeli teknologi tidak otomatis bisa menguasainya. Inilah yang diartikan bahwa teknologi tidak dapat dibeli. Artinya, teknologi harus dikenal, dipelajari, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sebelum bisa dikuasai. Masyarakat maju karena teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan masyarakat sekarang karena adanya perkembangan teknologi. Bahkan, teknologi berkembang satu sama lain seperti membentuk suatu sistem. Jika salah satu sistem rusak, maka sistem yang lainnya akan terganggu. Masyarakat terkena terpaan media massa dan komunikasi global. Terpaan media massa yang demikian kuat itu telah mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Bahkan,
Dalam keputusan sehari-hari, masyarakat sering menjadikan informasi dari media massa sebagai referensi utama. Bahkan, saat sekarang, untuk menjawab persoalan hidup sehari-hari yang menimpa seseorang, mereka bisa mencari jawabannya lewat internet. Semua persoalan yang bisa terjawab lewat internet itu membuktikan bahwa terpaan media massa dan pengaruh dari komunikasi global sangatlah kuat. Masyarakat sadar akan informasi dan mendapatkan informasi secara cepat. Ciri masyarakat dalam kelompok ini punya tingkat kesadaran tinggi dalam hal kebutuhan informasi. Bagi mereka, informasi sudah menjadi kebutuhan. Apapun bisa dilakukan untuk mendapatkan informasi itu. Secara ekonomis, kelompok ini juga mampu untuk mengakses informasi karena punya daya beli yang mencukupi. Ketergantungan pada media massa sangat besar. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang ketergantungan pada media massa, baik cetak ataupun elektronik. Untuk era sekarang, pendapat Toffler itu sudah harus direvisi, karena perkembangan teknologi yang kian maju. Masyarakat sekarang justru sudah tidak lagi peduli dengan media massa. Artinya, pola konsumsi media massa mainstream, baik cetak ataupun elektronik, sudah bergeser ke media online. Menjadikan informasi sebagai komoditas bernilai ekonomis. Masyarakat informasi juga dicirikan bahwa informasi itu sendiri sebuah komoditas. Komoditas di sini bisa diartikan bahwa informasi itu punya harga. Karena punya harga, maka harus mendatangkan keuntungan ekonomis. Dalam hal ini, ada satu ungkapan, tidak ada informasi yang gratis. Artinya, untuk mendapatkan informasi, maka kita harus berani membayar. Mengakses informasi berkecepatan tinggi. Menurut John Pavlik, superhighway adalah jaringan elektronik yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi canggih. Jaringan komunikasi yang canggih itu bisa diakses oleh siapapun yang terhubung dengan teknologi komunikasi modern seperti internet. Masyarakat superhighway juga bercirikan adanya pertukaran data digital dalam jarak jauh. Salah satu contohnya adalah melalui fasilitas chatting di internet. Saat sekarang, hampir semua web berbasis interaktif dan memungkinkan pertukaran pesan dalam jarak jauh ini. Media sosial yang kian mewabah di dunia, seperti Twitter, Facebook, Instagram, Line, atau WhatsApp, adalah beberapa contoh fasilitas pengiriman pesan yang dimaksud. Dunia virtual adalah dunia di mana seseorang bisa memakai topeng sesuai keinginannya. Dalam dunia nyata, keberadaan seseorang bisa diindra manusia. Sementara itu, jika seseorang sudah berada dalam dunia maya, ia tidak mudah untuk diindra oleh manusia. Ini lantaran indera manusia sangat terbatas. Maka terbatas pula dalam penginderaan ke masyarakat maya. Seringkali kita menjumpai tampilan artifisial secara fisik yang tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya, apalagi dalam masyarakat maya. Salah satu alasan mengapa banyak individu menjadi anggota masyarakat maya karena alasan akses kemudahan berkomunikasi. Sebut saja, miskinnya komunikasi tatap muka dalam masyarakat maya. Sherry Turkle pernah mengatakan, kebutuhan untuk bertemu dengan orang lain telah difasilitasi dengan mudah oleh dunia maya. Narsisme atau narsism berarti perasaan cinta pada diri sendiri yang berlebihan. Orang yang mengalami gejala ini disebut dengan narsisis. Narsisis juga bisa berarti orang yang senang pamer atau menunjukkan dirinya sendiri agar diketahui oleh orang lain. Narsis tidak harus dengan foto saja, tapi bisa juga dengan tulisan atau barangkali komentar-komentar dalam media sosial. Dalam masyarakat nyata, narsis bisa menunjuk pada mereka yang hanya mengagumi kemampuan dirinya sendiri dan tidak mengakui kelebihan orang lain. Narsis dalam perilaku yang kelewat batas bisa juga dianggap sombong. Avatar secara sederhana bisa diartikan sebagai sebuah karakter atau ikon yang mewakili pengguna dalam dunia digital atau dunia maya. Setiap orang tentu saja bebas membuat avatarnya sendiri yang mengomunikasikan sifat khas dari diri kita kepada orang lain. Avatar bisa berupa tampilan grafis makhluk hidup atau hanya sekedar simbol tertentu. Alone Together adalah istilah khas yang melekat pada orang-orang yang sikap dan perilakunya dipengaruhi oleh keberadaan teknologi komunikasi seperti internet. Mereka ini adalah tipe orang yang cenderung asosial karena acuhnya pada keadaan sekitar. Secara fisik, mereka mungkin saling bersama, tapi secara non-fisik, mereka ini hampa. Manusia memiliki hasrat
untuk selalu terhubung atau always online akibat dampak dari masyarakat maya. Selalu terhubung bisa dilihat dari kecenderungan manusia untuk selalu berbagi lewat postingan. Postingan ini tujuannya untuk menunjukkan eksistensi dirinya kepada orang lain. Gaya komentar telah mendorong manusia untuk eksis dalam masyarakat maya. Tak sedikit komentar-komentar itu berbobot, tapi lebih banyak yang bersifat sampah. Jarang ada yang menulis komentar dengan memberikan data cukup dalam argumentasi. Secara personal, masyarakat maya bisa jadi saling akrab. Mereka saling berhubungan entah melalui email atau media sosial lainnya. Namun, semakin mereka akrab dalam dunia maya, hal tersebut semakin menunjukkan bahwa ia sebenarnya sedang kesepian. Atau bisa dikatakan, orang tersebut kesepian secara sosial karena tidak ada cara lain untuk mengungkapkan perasaannya. Masyarakat maya bisa disebut dengan masyarakat semu karena apa yang dikemukakan sangat dangkal maknanya. Hubungan yang tercipta di dunia maya hanya bersifat sementara, tidak kekal. Kedangkalan makna ini bisa disebabkan karena hubungan mereka didasarkan pada rasionalitas ekonomis. Jadi, hampir tidak ada persahabatan tulen dalam masyarakat maya. Maka hubungan dan kepentingan dalam masyarakat maya pun terkesan sangat dangkal. Itu tadi 4 pertanyaan yang berhubungan dengan perkembangan teknologi komunikasi. See you next time!